Yakusoku no Neverland season kedua akan memasuki ending nih. Secara tinggal 2 episode lagi dan banyak hal-hal yang dijelaskan secara cepat di episode ke-9 ini. Dan fix memang pihak studio ingin mempercepat dan menyelesaikan animenya di season ini. Oke sobat YouTube, balik lagi di channel ini. Dalam pembahasan kali ini gua bakalan membahas tentang review di episode ke-9-nya. Langsung aja tanpa banyak basa-basi lagi. Sebelum itu subscribe dulu channel ini karena itu bakalan memberikan energi untuk membuat video. Nyalain juga notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan informasi seputar anime manga. Pada menit awal terlihat perkampungan iblis yang kebakaran. Kacau dah pokoknya. Hal ini disebabkan karena penyerangan yang dilakukan oleh Norman. Dia menjalankan operasi sebelumnya, yaitu operasi untuk membuat para iblis menjadi monster liar atau regresi. Ya, bisa juga disebut kemunduran. Norman kaget melihat Emma yang berhasil membawa Sonju dan Mujika yang merupakan kunci dari perdamaian dunia iblis itu sendiri. Secara darah mereka ajaib dan bisa membuat para iblis nggak perlu untuk mengkonsumsi manusia lagi. Para iblis nggak perlu takut jika mengalami kemunduran. Norman terus bilang nih ke Emma bahwa semua yang dilakukan udah terlambat karena Norman berpikir pemusnahan adalah jalan satu-satunya coy. Dia belum tahu nantinya bakalan ada obat yang membuat para Lambda bisa sembuh nih. Oke, lanjut. Emma yang mengetahui bahwa Norman terburu-buru dan ketakutan berhasil menyelamatkannya dari penderitaan. Ya, kalian tahu sendirilah sifat Norman ini. Dia tuh rela berkorban untuk keluarganya apalagi Emma dan selalu memikirkan rencana dengan resiko yang kecil dan logis. Norman selalu memperhitungkan segala rencana yang diambilnya itu, sedangkan Emma selalu aja egois dan ceroboh. Tapi entah kenapa plot armor dari Yakusoku no Neverland ini selalu membuat rencana Emma berjalan mulus. Emma dan Rai yang berhasil membujuk Norman akhirnya bakalan bersama-sama nih menjalankan rencana yang dibuat mereka. Yakusoku no Neverland episode ke-9 season kedua, scene berikutnya adalah scene Sonju dan Iblis 2 yang memberikan darah mereka. Hal ini dapat membuat para iblis kembali normal dan nggak menjadi regresi kembali. Jadi, darah yang udah diminum dari Sonju dan Mujika bakalan membuat para iblis terlihat seperti penampilan Sonju dan Mujika karena mereka meminum darah iblis tersebut. Di menit ke-7 ada scene iblis yang berkata untuk menjauh. Rencananya Barbara ingin membunuh iblis tersebut, tapi dia tiba-tiba aja keinget tuh saat dia berada di Lambda dan kepalanya kesakitan. Hal ini ya apalagi kalau bukan karena efek obat-obatan dari tempat eksperimen ternak itu. Akhirnya Norman datang dan berkata bahwa semua telah berakhir. Norman sebenarnya ingin menyelamatkan keluarganya aja dan dia mengatakan dengan jujur pada teman-temannya di peternakan Lambda. Anime ini dibikin simple banget sih menurut gua, tapi karena simpelnya itu hal-hal yang menarik dan cerita yang menyebar luas yang tentunya merupakan nilai tambah dari manganya juga nggak ada. Contohnya pada scene Peter Latry pada menit 11 detik ke-20. Peter Latry di sini malah berbicara dengan iblis yang memiliki otoritas di Gracefield. Padahal iblis ini ya cuma memiliki posisi di Gracefield aja. Ibarat pengurus aja lah di Gracefield. Tapi seolah-olah dia bisa sejajar gitu sama Peter Latry. Seharusnya Peter Latry melakukan perundingan dengan Lord Bayon, pelaku bangsawan dan yang memiliki wewenang pada peternakan Lambda atau Ratu Iblis. Baru agak pantas dan sebanding nih. Disusul dengan kemunculan Isabella yang udah nyiapin perencanaan untuk melakukan panen massal. Dia juga udah menjadi grandma nih. Isabella melakukan panen massal terhadap anak-anak dari Gracefield, termasuk Bill untuk dikirimkan ke Lambda. Hal ini untuk mengganti peternakan yang telah dihancurkan oleh Norman. Tujuan Peter Latry adalah untuk mendapatkan anak-anak ternak berkualitas dengan memaksakan perkembangan otak mereka dengan obat-obatan. Hal itu udah pasti bakal mengancam nyawa jika dilakukan dengan jangka panjang, seperti Norman yang mengalami batuk darah. Tapi hidup panjang emang gak perlu sih untuk anak-anak ternak karena akhirnya mereka ini cuma makanan. Scene selanjutnya adalah Emma dan kawan-kawan yang udah berada di markas. Norman menjelaskan bahwa metode Gracefield yang mahal dan memakan waktu lama untuk panen mungkin adalah alasan untuk membuat kembali peternakan Lambda. Emma akhirnya terpancing dan ingin menyelamatkan Phil dan kawan-kawan yang bakalan dipanen massal. Di tengah diskusi mereka, kakek-kakek tua yang ada di kuil iblis tuh datang dan memberikan tutup pena dari William Minerva yang udah pasti isinya itu adalah data. Dia mengambilnya dari seorang manusia pada 15 tahun yang lalu dan kemudian malah memangsanya. Menurut kalian siapa orang ini guys? Komentar aja di bawah. Secara mengejutkan isi data tersebut adalah data peternakan Gracefield, tepatnya blueprintnya. Di sana tertulis denah, lokasi penjagaan, sirkuit pengkabelan dan jaringan. Pokoknya lengkap lah. Ini merupakan kunci untuk memenangkan pertarungan Emma dan kawan-kawan di Gracefield nanti. Di sana juga ada denah gerbang menuju dunia manusia dan data obat-obatan Lambda untuk menyembuhkan efek samping dari obat-obatan Lambda. Begitu juga cara
cara membuatnya. Jadi Norman dan kawan-kawan dari Lambda harusnya nggak perlu khawatir tentang hidup mereka. Pada ending penutupan episode ke-9 ini, Emma menyatakan untuk berangkat ke panti asuhan Gracefield, dan ada scene Vincent menghubungi Gracefield. Kira-kira mengapa dia melakukan hal tersebut? Kalian pada tahu nggak nih? Ya mungkin hal ini bakalan terjawab pada episode depan, yaitu episode ke-10. Buat kalian yang udah nonton sampai habis, jangan lupa klik like, komen, dan share juga bagi yang berkenan. Terima kasih udah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.